Ya, sekali lagi shalom. Ya, saudaraku yang paling dikasihi Tuhan Yesus, yang paling disayangi, paling dicintai, dan kita bukan hanya dikasih, dicintai, tapi kita juga berkenan, dikenan, ya, diterima apa adanya. Dan kita semua mendengar kabar baik, sama-sama katakan kabar baik. Injil, kabar baik. Ya, tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Itu luar biasa, itu ajaib, supranatural. Dan malam ini kita akan mendengar, baik yang di YouTube juga bisa like, subscribe, dan share kepada semua orang untuk mendengar kabar baik di akhir zaman ini. Ya, saudara, Tuhan juga ajarkan, karena kita sudah dengar bahwa Tuhan yang lebih rindu, Tuhan yang lebih haus gitu ya. Karena Tuhan sudah bayar anaknya sendiri. Kalau nggak terjadi, surga rugi gitu. Dan surga nggak mungkin rugi. Dan saudara dan saya itu adalah orang-orang kandidat-kandidat yang menerima semua warisan janji berkat Tuhan yang luar biasa ini. Karena itu malam hari ini saya melihat luar biasa sekali. Ya, bahwa kita udah dengar bahwa kita sudah diberikan hidup dan terus hidup kan sampai kedatangan Tuhan. Sama-sama katakan hidup dan terus hidup ya. Continue terus hidup sampai kedatangan Tuhan, dan itu meningkat. Sama-sama katakan meningkat. Ya, meningkat apa? Kualitasnya. Tambah terang, tambah terang, tambah terang. Ya, bukan kata saya, kata firman. Ya, kita akan dengar malam hari ini kalau diberi judul ya, Yesus itu korban bakaran. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana korban bakaran itu membuat kapasitas kita meningkat. Ya. Dan kita kenali ya, kita kenali korban bakaran kita ini, Yesus ini. Ya, untuk menerima, sama-sama katakan menerima. Ya, kapasitas kita menerimanya seberapa. Nah, itu kita melihat ya kerinduan Tuhan. Kita sudah menerima, tapi Tuhan akan terus meningkatkan. Luar biasa ya, luar biasa, luar biasa. Karena saudara nggak puas ya, si kita semua nggak puas. Tuhan apalagi nggak puas kalau sudah cuma cukup-cukup gitu aja ya. Tapi Tuhan mau kita semua menjadi terang, menjadi berkat. Dan katakan saya mau. Amin ya. Amsal 4 ayat 18. Mari kita baca sama-sama ayat dari firman Tuhan. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Ya, fajar terbit ya, matahari terbit. Yang kian lama, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi terangnya itu semakin terang, semakin terang, semakin terang sampai paling terang. Mentoknya di rembang tengah hari. Jam 12. Lagi terik-teriknya, terang-terangnya ya, dalam kata dalam konteks terang. Sama-sama katakan terang. Ya, jadi path, jejak ya, orang benar ya kita. Nah, ini saudara, sama-sama saya katakan ya, kita nggak usah ragu mengatakannya, mendeklarasikannya terus-menerus. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Ya, kebenaran Tuhan, kebenaran Allah itu di surga, di dalam Kristus. Nah, sampai perfect days, ya, tadi dikatakan sampai rembang tengah hari itu sampai apa? Sampai Yesus menjemput kita. Ya. Shine, bersinar, more and more. Sama-sama kan? More and more. Ya, bahasa Inggrisnya lebih enak ya. Terus tambah dan bertambah terus, tambah dan bertambah. Nah, itu janji Tuhan. Sama-sama kan saya terima. Ya, brighter and brighter, tambah terang dan tambah terang. Amin. Ya, jadi itu jalan kita, itu jalan saudara ketika kita hidup dan remaining alive ya, hidup dan tetap hidup. Luar biasa ya. Jadi kita lihat apa yang pertama, apa yang membuat
kemuliaan yang semakin besar itu kerem ya, atau terhambat. Kita baca ya 1 Petrus 3 ayat 10. Firman Tuhan katakan gini, siapa yang mau mencintai hidup, ya mencintai hidup, kita udah tahu ya, Zoe nih hidup nih, Zoe. Sama-sama katakan Zoe ya, hidup Yesus. Dan mau melihat hari-hari baik. Nah, kalau ditanya begitu, jawabnya siapa? Sama-sama katakan saya. Saya mau hidup dan melihat hari-hari baik. Artinya in the future, di hadapan kita ada hari-hari baik, good days ya. Hari-hari baik tuh hari-hari yang banyak yang baiknya ya. Jadi hari-harinya banyak. Kalau kemarin kita dengar dari Pak Budi ya, di dalam Ibrani ada satu hari apa tuh, bukan bad days ya, bad day, satu hari yang buruk aja, satu ya. Hari penghakiman, sebenarnya bukan penghakiman juga kalau bagi kita dimahkotai. Jadi nggak usah takut ya, good days ya. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan ucapan-ucapan yang menipu. Nah, sederhana ya, cuman lidah nih. Berarti perkataan kita menentukan hari-hari baik di depan kita. Nah, sekarang kita sedang diisi sama apa? Sama Yesus. Yesus itu apa? Firman. Perkataan-perkataan apa? Perkataan-perkataan kebenaran. Amin. Ya. Jadi kalau kita lihat sederhananya seperti apa? Ya seperti Kaleb misalnya, ya. Dan orang Israel mengintai di Kanaan. Perkataan-perkataan yang melihat raksasa, ngomongnya masalah terus, raksasa besar, kita dimakan, kita dihabisin, kita belalang. Nah, itu perkataan kan? Perkataan Kaleb kebenaran, firman. Firman bilang apa? Peperangan milikku, saya orang paling dikasih Tuhan, saya mewarisi Kanaan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Beda kan? Nah, sekarang yang hasil siapa? Yang percaya. Ya, perhatikan baik-baik. Jadi mulut percaya. Ya, sama-sama katakan percaya. Lihat ya. Karena akan ada kenyataannya. Jadi orang-orang yang nggak masuk atau yang nggak menerima Kanaan atau yang nggak mewarisi dunia, kita udah tahu ya. Kanaan sudah diperluas jadi dunia nih, kita mewarisi nih. Ya, di dalam Ibrani 4 ayat 11 bagian A, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu ya. Jadi berusaha untuk masuk bukan pekerjaan saudara ya. Nanti kita lihat. Tapi berusaha untuk masuk itu kalau di dalam ayat 1-nya dikatakan gini. Satu-satunya kita harus takut, kan orang sering bilang gini. Di Alkitab itu ada 365 kata jangan takut. Ada satu kata yang kamu harus takut katanya. Ya, takut kalau kita tidak masuk God's rest. Tempat perhentian itu kalau di dalam Ibrani 4 itu God's rest, tempat perhentian Tuhan. Nah, itu kan tanah perjanjian Kanaan itu disebutnya apa? Tempat perhentian Tuhan. Ya. Kita udah tahu ya. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Luar biasa sekali ya. Itu target Tuhan. Sama-sama kan itu target Tuhan buat saya. Ya, target Tuhan buat saya. Tempat perhentian. Ya, jadi kalau saudara stop di nggak sampai, masalah saudara. Masih di padang gurun. Masuk target, saudara juga harus duduki semua. Ya, jangan tanggung gitu. Duduki sebagian. Saya mah segini cukup. Enggak. Kita udah tahu kenapa kita itu nggak puas sebelum menguasai semuanya, karena kita nggak mau egois. Ya, kita harus jadi berkat, jadi terang. Sederhana ya cara Tuhan ini. Ya, jadi jangan nggak masuk katanya. Nah, kenapa nggak masuk? Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ya, di sini ditulisnya ketidaktaatan. Nah, itu Mika kasih bahasa Inggrisnya tuh. Unbelief. Jadi bukan ketidaktaatan dalam konteks nggak taat sih kamu, nggak lakukan gini, bukan. Ya, tetapi tidak percaya. Ya, jadi kalau contoh yang buruk dari orang Israel tidak masuk Kanaan, cuma satu, saudara. Unbelief. Tidak percaya. Ya, jadi saudara bilang sama
sekarang sama-sama. Saya mau percaya. Gampang ya. Saya mau percaya. Sama-sama katakan. Ya. Kita kalau mau percaya, kita mengenal Yesus. Satu-satunya. Soalnya gitu. Jalannya kan makin lama makin terang. Jadi kalau sudah gini, saya mau udah puas deh. Saya mau udah tahu semua. Saya nggak mau dengar lagi. Ada kan orang gitu kan? Nah, berhenti deh dia tuh. Di situ flat gitu. Kapasitasnya segitu. Tapi ketika kita bilang gini, Tuhan, ini pasti masih banyak nih Tuhan. Masih ada lagi nih. Sampai surga saya masih lihat kemuliaan Yesus. Nah, saudara kandidat tadi, ya jalan kita itu makin lama makin terang. Kenapa? Kenapa saudara? Karena kan yang kita terima tuh Yesus. Mengenal Yesus. Sama-sama katakan mengenal Yesus. Ya, Yesus itu terang. Habis nggak saudara hari ini saya ngomong aja, wah udah banyak nih, banyak Pak Melki, udah kebanyakan. Habis nggak? Nggak akan habis. Saya udah 8 tahun juga nggak habis, 10 tahun juga nggak habis, 20 tahun, 30 tahun juga nggak habis-habis. Nah, saudara paham ya? Jadi ya, coba 2 Petrus 1 ayat 2. Kita baca 3, 4. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu shalom, itu melimpahi itu multiply. Jadi kalau saya dulu ya belajar matematika tuh ada deret hitung penambahan misalnya. Deret hitung. 1 tambah 1 jadi 2, 3, 4 deret hitung. Tapi ada deret ukur. Itu perkalian tuh. Makanya disimak dilipat gandakan. Apa yang dilipat gandakan? Kasih karunia. Nah kan gitu kan. Oh, kita memerintah karena menerima kelimpahan kasih karunia. Karunia kasih karunia yang superabound. Itu jangan pernah pikir gini. Wah, udah cukup dong sekarang. Wah, saya udah tahu semua nih. Apa yang dikhotbahkan udah tahu semua. Jangan. Terus ya, kita udah dengar kayak kemarin kita dengar dari C. Evelyn. Ya. Kita udah sering dengar, tapi hari ini saya mendapat pewahyuannya secara pribadi. Nah, itu contohnya. Pewahyuan secara personal. Amin. Ya, jadi dimultiplikasi. Jadi ada ternyata multiplikasinya melalui pengenalan sama shalom. Ya, jadi kalau saudara begini, aduh, kenapa saya orang Kristen, saya udah grace nih, tapi masih banyak sesek. Saudara kurang shalom. Shalom itu kan peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Ya bukan menghakimi, bukan ya, kita kan tahu sendiri. Termasuk saya nih. Kalau berhenti kapasitas. Kalau jalan, malah bukan berhenti lagi. Bisa keseret, kurang. Ya, kapasitas. Jadi, ya itu cara Tuhan. Penting ya. Jadi kita udah dengar bahwa Tuhan memultiplikasikan dengan apa? Sama-sama katakan dengan mengenal Yesus. Ya, jadi mengenal Yesus itu apa? Fokus. Ya, kita lanjut ya. Fokus melihat Yesus dalam Alkitab. Hari Jumat kemarin kita dengar, ya, penuh dengan Kristus, fokus dengan Yesus. Dengerin aja. Kan tadi firman. Kita tahu dari mulut. Yang bikin rem untuk tidak menerima dari mulut. Perkataan apa? Perkataan-perkataan yang nggak baik. Kan kita maunya good days. Ya, perkataan firman pasti baik. Amin. Ya, mari kita lihat kenapa nggak percaya itu melihat Yesus seperti apa. Ya, kita lihat di dalam Matius 13 ayat 55 sampai 58. Ya, ketika Yesus kembali ke Nazaret di kampungnya, di kampung halamannya, di rumah bapaknya, ibunya, dalam pelayanannya dia pergi. Kemudian orang-orang daerahnya bilang apa? Ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Nah, udah awalnya aja udah lihat Yesus sebagai alamiah gitu. Ya, bukan Yesus sebagai yang diwahyukan. Alamiah. Bukankah dia ini anak tukang kayu? Nah, gitu ya. Bukankah ibunya bernama Maria? Kita kenal tuh, tetangga saya tuh, Maria sama Yusuf, rumahnya di sebelah saya. 2 rumah misalnya gitu. Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas, saudara laki-lakinya. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama dengan kita? Nah, lihat ya. Kalau saudara dan saya hanya memandang Yesus secara alamiah, natural manusia,
Selesai udah kapasitasnya. Ya, lihat ya. Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Jadi nggak percaya. Jadi nggak percaya. 57, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Lihat ya, jadi langkah berikutnya setelah tidak percaya, kecewa. Kecewa apa? Karena melihat Yesus sekali lagi hanya sebagai alamiah, ya, bukan melihat Yesus sebagai yang di Alkitab yang diwahyukan, ya, Yesus dan karyanya yang diwahyukan yang menjadi terang bagi kita. Ada nggak orang Kristen begitu? Banyak ya. Ya, jadi kita mengenal dengan pawayan Roh Kudus ya. Nah, kalau udah kecewa, menolak, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di rumahnya. Nah, ini masalah yang kenal Yesus sebagai tetangganya gitu doang ya. 58, dan karena ketidakpercayaan, sama-sama katakan ketidakpercayaan. Sama ya. Jadi orang Israel tidak memperoleh tempat perhentian Tuhan karena unbelief, ketidakpercayaan. Ya, ini juga di kampungnya Yesus, mereka tidak menerima banyak mujizat, dibilang ya, tidak banyak mujizat diadakan di situ karena ketidakpercayaan. Nah, tadi beda kan dengan jalan orang benar itu seperti matahari yang terbit tuh. Makin lama makin terang sampai rembang tengah hari. Beda kan? Beda. Jadi saudara pilih. Memang ini bukan soal begini ya. Ini bukan soal selamat apa nggak selamat, bukan. Soal saudara mau nggak nih apa yang sudah tersedia oleh Tuhan? Yang mau katakan amin. Ya. Jadi kita nggak mau lihat Yesus itu sebagai alamiah biasa, tetapi apa yang disingkapkan oleh Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru ya. Jadi Yesus di Perjanjian Lama itu gambaran. Kita udah tahu ya, gambaran. Nah, kita mau dengar nih tentang gambaran sebagai korban bakaran. Ya, sedikit ditambah nanti korban keselamatan. Ya, jadi ada 5 korban di dalam Perjanjian Lama. Nanti kita baca ya sebentar ya. Cuman supaya saudara jangan lupa, ada korban bakaran, korban keselamatan ya, sebenarnya peace offering. Peace offering itu shalom ya, korban keselamatan, korban sajian, korban penghapus salah, penebus salah atau ya, dan penghapus rasa bersalah. Nah, ini penghapus dosa, ini rasa bersalah. Sampai rasa bersalah juga ditebus kan? Banyak yang senang tuh dengan itu. Saya juga senang. Ya, karena orang dianti dengan rasa bersalah. Ya, tetapi kelima korban ini dicakup oleh satu korban yang sempurna, Yesus. Nah, kita akan lihat. Ya, jadi kita perlu pewahyuan, sama-sama kan, saya perlu pewahyuan firman. Ya, mengenal Yesus, fokus Yesus. Amin. Nah, kita lihat sekarang pewahyuan tentang Yesus di dalam Perjanjian Lama. Gambaran dalam imamat. Kalau imamat tuh ya Lewi ya, di dalam Perjanjian Lama Lewi. Dan mereka tadi membawa korban-korban untuk menutupi sebenarnya. Kita memiliki korban yang sempurna. Imamat 1 ayat 2. Ya, saya langsung aja apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Apa yang disuruh. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan, offering itu persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak. Ya, pertama dia bilang dari ternak, yakni lembu, sapi, atau dari kambing domba. Ini udah 2 kategori kan, lembu dan kambing. Ya, satu besaran, satu kecilan. Saudara perhatikan aja dulu. Nah, ayat 3, jikalau persembahan itu merupakan korban bakaran dari lembu, nah ini burnt offering, korban bakaran muncul. Jadi saudara garis bawahi, korban bakaran lembu. Haruslah ia mempersembahkan seekor jantan tidak bercela, ya. Ia harus membawa ke pintu perkemahan, pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan atas dia. Ya, jadi dibawa kepada Tuhan dan
Tuhan udah bilang, saya accepted, saya berkenan. Terima ya. Dan ini baru korban kaki 4 nih, binatang ya. Nah, yang pertama kita harus perhatikan gini. Ternyata ada 3 kategori. Ini untuk menggambarkan apa, saudara? Supaya saudara dan saya menangkap bahwa memang ada kapasitas yang beda antara lembu, catat aja dulu ya, lembu, kambing, ya, domba atau kambing domba, kan kecilan, dan burung. Nanti kita lihat ya, burungnya burung tekukur sama burung merpati ya. Nah, jadi yang pertama kita lihat bahwa korban-korban ini ada kapasitasnya, ada 3 kategori ya. Jadi saya ingetin ya, saudara jangan bilang gini, wah karena 3 kategori, 3 tingkatan, oh Pak Melki tuh yang paling gede. Bukan saudara ya, semuanya diterima. Tadi kita udah dengar, semuanya diterima. Kalau gitu yang kecil aja dong. Nah, kalau yang lembu biasanya orang yang banyak duit dong, yang berkelimpahan, dia bawa bisa beli lembu. Kalau yang yang average itu apa tuh? Yang rata-rata ya punya juga, beli kambing bisa lah kalau cuma beli kambing, ya kan? Ya kalau kita tahu lah, kalau ibadah korban saudara tiri kita ya, wah yang Atta Halilintar beli lembu, kalau bisa yang 2 ton gitu ya. Berebutan sama ya kaya-kaya lain lagi, artis yang lain ya. Nah, kalau yang nggak bisa ya beli yang lebih rendah. Kalau presiden biasanya lembu gede juga ya. Nah itu lihat ada 3 kategori. Sama-sama katakan 3 kategori ya. Nah, dan kita lihat, jadi yang kategori pertama adalah bullock atau lembu ya. Dan ini kategori menggambarkan udah Yesus nih. Artinya apa? Yang paling top ya. Ketika anak yang hilang itu pulang, dia disembelih oleh bapaknya anak lembu gemukan. Nah ini fatted calf ya, atau lembu yang digemukin, artinya tidak bekerja, yang benar-benar spesial, yang gak ada cacatnya, yang gemuk, yang memang buat dipotong. Nah itu gambaran Yesus. Saudara bayangin ya, itu gambaran luar biasa sekali ya. Lembu itu yang tertinggi. Nah saudara nih, ketika saudara dan saya di perjanjian baru dengar kayak gini, dengar firman, saudara lihat langsung, saudara korban saudara udah yang paling top. Ini gambaran, tapi saudara punya aslinya. Bukan hanya gambaran, tetapi apanya tuh? Kenyataannya, realitanya. 10 ya, kita lihat 10 ayat 10, jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, nah lebih kecil ya, yang middle, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Sama juga, tapi lebih rendah. 14, jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung. Nah, sekarang beda kan? Lembu, kambing domba, burung. Maka haruslah mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati, tekukur atau merpati. Sama-sama korban bakaran semua saudara. Nah, apa bedanya? Pastor sampaikan. Ya. Jadi walaupun semua diterima sebagai bau yang harum, sebagai korban bakaran, ya, tetapi ukuran pewahyuan mengenai Yesus, sekarang dari ini mengenai Yesus, itu bicara ukuran. Yang terbesar jelas lembu, yang rata-rata domba, yang miskin, yang terkecil burung. Bisa ditangkap. Kalau burung isinya gini, nggak punya duit, ya tangkap gitu. Ya, nggak punya duit juga masih bisa nangkap. Nah, semua ayat 4-nya saya bacain. Sekarang ayat 4-nya ya saya bacakan ya. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Nah, tapi untuk identifikasi, sama-sama katakan identifikasi. Jadi ketika kita menaruh tangan kita di kepala lembu, itu identifikasi.
Ya, kita udah tahu, nanti kita baca ya tentang pertukaran identifikasi apa. Kita korban bakaran kita Yesus. Kita jadi satu dengan Yesus. Dosanya kita masuk ke dalam korbannya. Kebenaran korbannya menjadi bagian kita. Satu. Nah, itu namanya identifikasi. Nah, ini hanya lembu. Hanya korban yang terbesar, saudara. Dan kita memiliki yang aslinya, Yesus. Wih, luar biasa ya. Luar biasa. Ya, jadi kita makin jelas. Oh, kalau ukuran Yesus benar dong. Dia mau memberi kita tadi more and more. More, lebih terang dan lebih terang lagi. Greater lagi, lebih besar lagi pewahyuan. Ya. Dan kita sudah lihat bahwa itu semua dibakar ya, dan kita memiliki yang terbesar, yang top ya. Jadi kalau sudah tanya itu laying hand itu atau menaruh di atas kepala itu apa? Identifikasi. Sama-sama katakan identifikasi. Ya, jadi ingat aja asosiasi, identifikasi, satu ya. Bahasa-bahasanya saudara boleh pakai yang mana aja lah. Ya. Jadi kita juga udah tahu lembunya tuh sehat, ya tidak kerja. Ya, Yesus gambaran tuh korban yang terbesar. Lembunya tuh disembelih, kemudian darahnya diperciki, saudara. Nah, ini kita masuk lihat ya. Sebenarnya ketika darahnya itu diperciki di sekeliling mezbah, disembelih, darahnya diperciki, itu Tuhan menerima kembali. Jadi gini, ketika manusia jatuh dalam dosa, yang rugi kan Tuhan. Dari sisi ini saudara, kita lihat dari sisi Tuhan. Yang rugi Tuhan. Hubungannya dengan manusia, kasihnya yang objek kasihnya yaitu manusia Adam dan Hawa itu terputus, nggak bisa. Dia dekat, Adam mati. Karena terang kan? Nah, ketika ada darah, dia nggak melihat dosa. Jadi saudara dan saya ini kembali. Kembali posisi. Ya, jadi milik Tuhan. Ya, saya bacakan aja. Imamat 1 ayat 5-nya. Nah, ini kan tadi terus ya. 2, 3, 4, sekarang 5. Saudara, ini kita lihat suatu gambaran tentang baru burnt offering. Ya, korban bakaran dari gambaran Yesus buat kita nih. Luar biasa sekali. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Dan anak-anak Harun, imam-imam itu, jadi anak-anak Harun karena Lewi, Harun, ya, anak imam. Pada waktu itu imam sama raja beda, imam sama non-imam apa tuh? Umat beda. Nah, kalau nanti kita lihat sekarang kita dikembalikan lagi ya. Lihat ya, kembalikan lagi kita yang imam. Harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya atau memercikannya pada sekeliling mezbah di depan pintu perkemah pertemuan. Balik saudara, milik Yesus, milik Tuhan. Ya. Jadi semua pelanggaran ya dari hukum Taurat ya, semuanya itu oleh darah ini selesai. Saya bacakan pertukarannya dulu ya, atau langsung aja deh. Ibrani 1 ayat 3 bagian B, coba buka B. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Nah, itu penyucian dosa tuh saudara. Ya, dia itu menyucikan semua dosa. Ini bicara umat Israel. Jadi Tuhan itu punya haknya atas kita kembali. Makanya kita tuh nggak usah khawatir kalau Tuhan bilang ini, kamu milik Kristus, gitu ya. Kalau kita itu milik Kristus, sudah dibeli oleh Kristus. Kita milik Kristus. Posisi ya, darah yang dicurahkan, diperciki di sekeliling altar, ya, di sekeliling mezbah. Ya. Jadi kita yang tadinya manusia itu merampok hak Tuhan atas diri kita sendiri, manusia kembali.
Ya, kita udah tahu tadi ya pertukaran tuh makanya kita mengatakan nih, ini pondasinya. Artinya gini, nanti kita akan lihat semua terang, semua kemuliaan, semua shalom, semua yang Tuhan sudah sediakan di depan itu, ini landasannya. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, ya. Saya udah bener, memiliki kebenaran Tuhan, kebenaran saya di sorga itu. Makanya kita deklarasikan terus. Ya, kita perkatakan terus. Kan nggak ada susahnya. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya, ya Tuhan menimpakan kepada Yesus kejahatan kita semua. Jadi ini udah absolut mutlak, saudara. Kita nggak usah ragu menerimanya. Ya, jadi pembayaran saudara itu lembu atau binatang tadi, binatang kaki 4 atau tambah burung kakinya 2 ya, ada sayapnya juga jadi 4. Semua aja bisa menutupi semua dosa-dosa tuh, darahnya bisa menutupi. Kita memiliki yang sejatinya. Ya, jadi darah Yesus memenuhi, memuaskan, ya membuat Tuhan satisfied, klaim Tuhan atas kita. Kebenaran, kekudusan, sempurna. Paham ya maksudnya ya? Coba tangkap, coba tangkap. Jadi saudara nih, sekalipun kita gagal Pak Melki, iya, tetap kudus kita. Ya, tetap benar. Kenapa? Kalau enggak, sangkut Yesus. Kita kan satu tadi. Ya. Nah, ini akan berkaitan dengan apa ya? Lanjutnya jadi peningkatan kapasitas kita atau keuntungan kita, benefit kita di akhir zaman semakin besar. Nah, kita sekarang lihat ya, kita akan lihat benar-benar apa keuntungan kita. Ya, tadi kan imam-imam Lewi, sekarang kita imamat rajani. Nah, keuntungan kita tadi ayat 5 ya, imamat 1, sekarang 6. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Nah, pertama gambaran apa? Kita udah tahu, Yesus itu dicambukin sampai habis, kulitnya habis semua. Sampai tulangnya kelihatan. Nah, itu dikuliti itu gambarannya. Ya, dikuliti. Ya, jadi realitas bahwa oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Ya, kita dipulihkan, kita terima kesembuhan. Saudara, ini juga gambarnya begini. Yesus sebenarnya pada zaman itu ya, kalaupun dia orang yang orang yang misalnya layak disalib, itu misalnya pemberontak atau budak atau apa tuh penjahat besar, itu biasanya nggak dicambuk, saudara. Ya disalib aja. Kalau dicambuk aja. Makanya Pilatus mau tolong Yesus sebenarnya. Dicambukin, terus disodorin kepada orang Israel kan. Nih, udah gua cambuk nih. Ya, lu pilih mana? Mau Barabas apa Yesus? Gitu kira-kira. Ya, dengan harapan apa hatinya? Yo, ini orang baik. Ini Barabas, orang jahat. Ya, pasti milih Yesus dong. Udah dicambuk lagi. Nah, jadi manusia itu berusaha untuk supaya melakukan, ya artinya gini, supaya Yesus nggak disalib, gitu aja poinnya. Tetapi misi Yesus untuk disalib. Untuk menjadi korban bakaran, saudara. Amin. Ya. Jadi, biasanya salah satu, udah gitu aja maksud saya. Ya, jadi ketika Yesus menerima keduanya, ya kita jadi bisa melihat gini, waduh, ini urutannya jelas. Tuhan Yesus itu korban bakaran. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Identifikasi, tumpang tangan, identifikasi. Ya, kemudian berikutnya ketika dikuliti, ya udah disembelih berarti udah dikuliti, berarti saya terima kesembuhan. Ya. Itu urutannya. Jadi kita katakan aja, simple.
Gitu. Misalnya sedang mengalami apa? Masalah, persoalan. Ya, atau nggak usah persoalan lah, mau ngapain pakai persoalan? Kita nggak begitu ya. Kita mau Kanaan. Ya, saya mewarisi Kanaan Tuhan. Dengan sehat, dengan kuat, dengan segar, dimudahkan. Saudara sehat-sehat, tapi kan nggak ada salahnya kalau dimudahkan. Tetap sehat kan nggak ada salahnya. Karena saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kenapa? Itu pondasinya. Itu maksudnya, itu dasarnya gitu. Ya. Jadi terima kesembuhan, terima kelepasan. Masih ada kecanduan ini, kecanduan yang buruk, kecanduan ini, masih begini. Jangan bilang gini, ya emang saya dari sananya gitu deh. Nenek moyang saya juga emang pemarah kok. Sumbu pendek semua. Jadi gua begini, lu mau apa? Nah begitu, jangan begitu. Tuhan, Tuhan saya terima kasih Yesus, kelemah lembutan Yesus. Apapun aja yang saudara mau. Karena saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Amin. Ya, bukti ini ya. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, ya, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Nah, lihat ya, kita sudah ngerti kebenarannya apa? Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kenapa? Karena ada korban bakaran buat saya. Timbul apa? Dia bilang, timbul shalom. Sama-sama katakan shalom. Damai sejahtera itu shalom. Jadi efek kebenaran apa? Shalom. Saudara terus tiap kali, tiap saat seingatnya, diingetin Roh Kudus, seingat Tuhan dalam perjalanan. Saudara bilang ini, saya adalah kebenaran Adam Kristus. Damai langsung saudara. Saudara lagi cemas apapun lah. Lagi cemas ini, ada masalah ini, ada ini, mulai nyerang dari luar. Saya bilang, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Masalah uang, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, Yesus datang supaya saya boleh hidup dan bolehnya dengan segala kelimpahan. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Lihat ya, timbul damai sejahtera, hati saudara damai. Akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman selama-lamanya. Sama-sama katakan selama-lamanya. Lihat ya, siapa sih nggak mau damai terus? Kok tuh orang tenang terus? Kok orang damai terus ya? Sukacita terus, ketawa terus. Ternyata hanya Yesus. Ya, tenang, tentram, continue. Nah, lanjut ya. Tadi ada kulit, sekarang bilang lemak. Lemak. Imamat 1 ayat 7 sampai 8. Tadi kan sampai 6. Kita baca ayat 7-nya. Anak-anak imam haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Ya, jadi kayu disusun di mezbah, baru nanti di atasnya daging kan, yang dipotong-potong ya. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu. Tuh ya, jelas ya. Dan kepalanya serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Jadi ini kurang begitu jelas. Daging-daging potongannya sesuai aturan Tuhan, di atasnya ditaruh lemak. Kalau apinya nyala, makinnya panas kan, lemaknya cair nggak? Mencair ya. Kalau kita masak steak tuh, kita kasih mentega gitu, mencair. Timbul asap, harum nggak? Harum. Ya. Jadi yang kita lihat Bapak, ini adalah sweet aroma, bau harum Kristus dalam kehidupan kita. Ya, potongan-potongannya tadi sebenarnya kalau dilihat ya, dikatakan potongnya kepalanya, isi perutnya, ada kakinya. Ya, potongan itu. Jadi kepalanya itu bicara gimana? Ini supaya saudara paham ya bahwa ini tentang Yesus. Paulus bilang gimana? Dia tidak mengenal dosa. Kepala, dia tidak mengenal dosa. Isi perut, di dalam dia tidak ada dosa. Kaki, Petrus bilang apa? Dia tidak berbuat dosa. He did no sin. Kalau di kitab Yohanes kan dia rasul, disebutnya menyadari kasih Allah kan, kasih Tuhan kepada dia kan. Ya, makanya di dalam dia tidak ada dosa. Nah, saudara, sampai potongannya aja itu udah gambaran Yesus. Burnt offering. Ya, bau aroma Kristus. Sama-sama katakan bau harum Kristus. Saudara coba bayangin. Saudara berjalan kemanapun, saudara dimanapun, saudara berada dimanapun, saudara merupakan bau harum Kristus. Luar biasa nggak?
Jangan bayangin Kristus itu eh, eh, binatang loh. Binatang aja bau harumnya menyenangkan Tuhan. Ini aslinya, substansinya. Saudara itu selalu berkenan, diterima sama Tuhan. Makanya dikatakan dalam 2 Korintus 2 ayat 15 ya, 2 Korintus 2 ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah, sama-sama katakan, bau harum dari Kristus. Ya, di tengah-tengah mereka yang diselamatkan, di antara mereka yang binasa. Ya, kalau diterusin nih, kalau yang diselamatkan orang percaya, kita bau harum. Ya, bukan bau yang gak enak. Ya kan sekarang banyak juga pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen. Dulu saya ingat gitu ya, kalau salaman ada satu enci-enci itu bilang gini, udahlah Pak Melki, jangan salam-salam deh. Saya sebel sama orang yang salam-salam. Kenapa Ci? Kan shalom damai sejahtera Ci. Iya, gue ditipu terus tuh sama orang yang salam-salam tuh katanya. Gitu. Berarti apa? Bau busuk. Ya. Wah, kalau gue ditipu sama pendeta-pendeta semua Pak Melki, ada yang begitu. Atau memang, gue sih nggak mau jadi kayak begitu. Kayak dia tuh, biar hamba Tuhan besar juga. Masa rumah tangganya hancur, masa anak-anaknya keleleran, narkoba. Saudara, banyak gak? Terus saudara bilang gini, ya karena terlalu sering, akhirnya jadinya hamba-hamba Tuhan bilang gini, oh itu Pak salib saya. Dirohaniin lagi saudara yang kayak gitu. Bayangin, dirohaniin lagi. Oh Pak Melki jangan sombong loh. Ini bukan sombong saudara. Pak Melki anak-anaknya yakin anak-anaknya pasti berhasil, pasti beruntung, pasti penuh kemuliaan. Kalau saya nanyanya ke saya, nggak pasti. Tapi kalau nanyanya ke Tuhan, pasti. Saya punya janji. Saya punya janji, kayak tadi kebenaran aja. Saya memilih hidup dan memperoleh apa? Benar-benar hidup. Saya dan keturunan saya, itu janji Tuhan, bukan kata saya. Diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Anaknya seperti gini, istrinya seperti gitu. Kata Tuhan, bukan kata saya. Saya cuma gini, amin Tuhan. Bau apa? Ya bau harum. Bau harum siapa? Saya? Bukan, bau harum Kristus. Hebat loh, anak-anaknya gini bagus semua loh. Wah, keturunannya, cucu-cucunya juga bagus. Oh, bukan saya, Tuhan. Sudah lihat masa depan kita itu luar biasa. Amin ya. Mudah-mudahan saudara tangkap ya. Jadi lemak itu spesial ditaruh di atas daging, potongan daging itu, dan accepted to God, diterima oleh Tuhan menjadi bau harum. Dan kita, firman Tuhan barusan kita baca, kita adalah bau harum Kristus. Gimana nggak hebat? Ya, sweet aroma of Christ. Ya, sweet, bau harum, ya harum ya sweet ya. Kalau bau kan bisa juga nggak harum. Ya, ini bau harum. Oke, lanjut. Tadi 8, 9. 5 Mat 1 ayat 9. Terus ya, nih lihat bau harum nih. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air. Ya, jadi isi perut, tadi ada kepala, isi perut, betis. Kepala bicara apa tadi? Di dalam Yesus, dia tidak mengenal dosa. Isi perut, kepala, tengah perut, di dalam dia tidak ada dosa. Kaki bicara apa? Dia nggak berbuat dosa. Sempurna korbannya. Dan di atasnya taruh lemak, harum. Ya itu kan Yesus, bukan Pak Melki, bukan saudara. Iya, tapi kita punya kuasa identifikasi. Sumpang tangan sama korbannya. Semua apa yang Yesus punya, saya punya. Dibasuh dengan air dan harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran ya, burn offering, korban bakaran. Nggak ditulis, oke. Ya, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Makanya spesial dikasih lemak, saudara. Ya, makanya kadang-kadang orang suka iseng gitu ya. Jangan makan lemak loh. Oh enggak, ini paling top, ini paling enak. Saya sama Tuhan, doyan lemak. Yang banyak-banyak. Ya, tapi maksudnya ini bau harum ya. Datang kepada Tuhan. Ya makanya terima yang kayak gini. Ya, jangan nggak mau ya. Oke, jadi bakar lemak. Ya, nah sekarang kan tadi korban bakaran.
Di dalam korban disebut peace offering yang kedua kan. Dari 5 nih yang kedua nih, korban bakaran, terus korban peace offering, kalau bahasa Indonesia korban keselamatan. Tapi sebenarnya peace itu shalom ya. Imamat 3 ayat 3. Kita lagi mau lihat lemak nih ya. Sama-sama katakan sekali, lemak. Tadi kulit udah beres, kesembuhan. Sekarang lemak. 3. Kemudian dari korban keselamatan itu, nah sekarang korban keselamatan ya, bahasa Inggrisnya peace offering, shalom ya. Ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut serta lemak yang melekat pada isi perut itu. Ya, kalau babi itu apa tuh disebutnya kalau lemak yang di perut itu? Samcan. Ya, lemaknya di perut ya, samcan ya. Wah, ini paling enak nih, paling enak ya. Yang paling enak samcan. Ya itu, ya. Sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Tuh lihat ya, sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Amin. Ya. Jadi peace offering sama-sama. Nah, peace ini tadi juga diuraikan oleh pastor ya. Peace offering itu plural. Shalomim. Ya, bukan hanya satu shalom, tapi shalomim, roh, jiwa dan tubuh. Makanya kita selalu bilang kan, shalom itu damai di pikiran, kesehatan, kemakmuran. Utuh. Nah, gitu. Semua aspek, semua dimensi. Plural, saudara. Plural. Bukan singular. Bukan tunggal, tetapi jamak. Komplit. Semua jenis shalom. Sama-sama katakan semua jenis shalom. Nah, coba bayangin saudara. Bukan gak makin terang nih hidup saudara dan saya. Ya. Semakin lama semakin terang sehingga rembang tengah hari. Cuman harus ngerti. Sekarang kita ngerti. Oh, landasannya cuma saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Burnt offering. Burnt offering itu sederhananya gini saudara. Segala kemuliaan Tuhan nih, jenis-jenis kemuliaan Tuhan tuh, Tuhan mau nyatakan, mau apa tuh? Ya melalui kita gitu. Mau manifestasikan. Melalui saudara dan saya. Ya. Shalom itu juga kalau orang Yahudi dikatakan sama dengan waktu bayar gini, amini shalom, salem, salam, sama ya dari kata shalom, sudah dibayar gitu, saya yang bayar, animi shalem, saya yang bayar, ya gitu ya, saya yang bayar. Nah, luar biasa ya. Nah, jadi kita melihat bahwa di salib Yesus itu korban bakaran. Kita tahu ya. Bau harum. Jadi waktu kita confess, kita mengkonfes karya Yesus. Ya, confess apa? Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya menerima keutuhan, kesehatan, kelepasan. Ya. Setelah deklarasi, itu sebagai korban bakarannya, itu sebagai landasannya, kebenaran. Jadi kebenaran, landasannya kebenaran. Kalau nggak benar nggak bisa, saudara. Kalau saudara pakai kebenaran sendiri, saya dan saudara pakai kebenaran sendiri, kan pasti nggak benar. Pasti kurang. Ya gimana mau dari terang kepada terang? Nggak mungkin. Ya, dan gimana dari shalom sampai shalom lagi, sampai shalom lagi? Nggak mungkin. Ya, sekarang kita lihat nih, buktinya. Dari harus kebenaran sebagai landasan ya. Ibrani 7 ayat 1 dan 2. Sebab Melkisedek, nama saya, adalah Raja Salem. Ya, Yerusalem itu kita udah tahu. Orang Israel dikeluarkan dari Misraim, Mesir, double stress, dimasukin ke Yerusalem. Double shalom. Ya, imam Allah yang maha tinggi. Jadi pertama Yesus, Melkisedek itu gambaran Yesus adalah imam. Ya, ayat berikutnya nanti ayat 3 4 ya tentang Yesus ya gambarannya ini. Pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Jadi udah jelas Melkisedek memberkati Abraham. Dan memberikan kemenangan kepada Abraham. Karena Melkisedek itu ada panglima bala tentara, Yesus. Yang memberikan kemenangan, yang memberikan Abraham jarahan. Lihat ya, saudara perhatikan baik-baik. Siapa Yesus kita? Nah, ini dijelaskan nih. Kepadanya Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Gambaran apa kita udah tahu ya. Yesus bawa apa? Roti dan anggur, Holy Communion. Menggambarkan apa?
Salib, kematian Yesus. Memberitakan kematian Yesus. Abraham bawa apa? Membawa persepuluhan. Tadi ya, persembahan persepuluhan. Gambaran apa? Penyembahan, worship. Gambaran apa? Mengakui bahwa dia hidup. Satu, memperingati kematian Yesus. Satu, memperingati Yesus hidup. Duduk di tahta kedudukannya bersama kita. Ya, menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama, sama-sama katakan, pertama-tama raja kebenaran. Kenapa pakai ditulis pertama-tama? Yang pertama saudara harus tahu, saudara adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kebenaran hadiah. Nggak mau mundur setapak pun. Apapun yang terjadi. Karena pembayarannya sudah sah. Darah. Ingat ya, kalau agama itu gini, bawa persembahan. Iya. Kan tadi perjanjian lama masih ya, manusia yang bawa seolah-olah. Ya. Jadi dari manusia ke Tuhan gitu. Kalau Yesus apa? Dari surga ke bumi. Dari atas ke bawah. Ke kita. Kita penerima. Makanya dibilang raja kebenaran yang satu, dan juga Raja Shalem. Raja Shalom. Itu kan yaitu Raja Damai Sejahtera. Raja Shalom. Setelah kebenaran dan kita terima, kita solid, mutlak, absolut, kita terima Shalom. Shalom itu apa? Kembali lagi. Peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Roh, jiwa, tubuh komplit, utuh. Segala dimensi, segala aspek. Waduh, hebat banget saudara ya. Luar biasa sekali, luar biasa sendiri ya. Jadi, lanjut ya. Nah, sekarang tadi kita dikuliti dengan kesembuhan. Sekarang kita lihat lemak. Waduh, shalom. Luar biasa. Bau harum. Ya, sekarang kita lihat juga bagaimana kalau korbannya bukan buat kita, orang lain. Kan kita imam nih. Imam itu memperoleh kulit. Saudara kalau wah, saudara punya jaket kulit, tas saudara kulit asli, sepatu saudara semua kulit. Itu gambaran apa? Saudara memiliki kekayaan ya. Jadi imam-imam Lewi ini di rumahnya itu kulit lembu, kulit ini, kulit itu, dia banyak dia stoknya. Nah, ini lihat ya. Gambaran apa ini? Imamat 7 ayat 8. Imam, ya, sekarang saudara kalau udah dengar imam, saudara ada imamat yang rajani di dalam Kristus. Nanti kita baca ayatnya nggak apa-apa. Yang mempersembahkan korban bakaran seseorang, jadi korban bakaran, burnt offering orang lain. Imam yang melakukan kan. Bagi dia juga kulit korban bakaran yang dipersembahkan itu. Wah, kalimatnya agak jelimet ya. Pokoknya gini, kan dikuliti. Kan dagingnya dibakar, lemaknya semua dibakar. Ya, ada bagian imam memang dagingnya buat dimakan. Ya, kulitnya itu kan buat imam gitu. Sama-sama katakan kulitnya buat imam. Nah, itu gambaran apa, saudara? Ya. Wahyu 1 ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, ya, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ya, jadi kita adalah imamat yang rajani kan di dalam Kristus. Imam menurut peraturan Melkisedek. Yesus bukan keturunan Lewi. Saudara, jadi jangan mau ditarik-tarik tuh. Wah, bayar perpuluhan di bawah hukum Taurat. Ya, itu Lewi. Kalau saudara masih imamnya Lewi. Tapi kalau saudara dan saya imamnya Melkisedek atau Melkisedek jelas bukan Lewi, ya, Raja Salem. 430 tahun sebelum Sinai. Kalau dibilang Yesus, Yesus bukan Lewi. Yesus itu Yehuda, anak Daud, suku Yehuda. Ya, jadi jelas udah beda suku. Takutnya kok bisa? Nah, Tuhan udah dari awal bilang, ya, kamu akan kujadikan imamat yang rajani. Keluaran 19, ya, imamat yang rajani. Cuman karena bikin lembu emas, Tuhan bilang ini, siapa yang di pihak saya? Cuman Lewi doang. Makanya udah kamu jadi imam. Yang lain jadi rakyat biasa. Nah, kemudian minta raja lagi. Wah, dia menolak. Aku sebagai raja, kata Tuhan. Kasih raja manusia.
Nah, ya kan? Tapi itu sebuah gambaran. Imam pisah, raja pisah. Sekarang satu lagi dalam Yesus. Yesus adalah imam besar agung kita. Hanya ada berkat dan berkat. Dia adalah raja. Raja apa? Ya raja seluruh bumi, raja seluruh semesta. Nah, sekarang bayangin saudara. Kulit, ya kita tahu ya, juga waktu Adam dan Hawa berdosa, Tuhan beri kulitnya buat pakai baju. Buat baju kita, buat baju kita. Sekarang bayangin, baju kita itu adalah kulit atau yang dari Yesus ini. Mewah nggak? Udah bukan mewah lagi dah ya. Ya, jadi di rumah imam itu banyak barang-barang mewah kulit minimal ya, leather. Ya, kalau kulit susah ya, leather. Nah, sampai sini saudara mendengar bahwa luar biasanya bahwa kita itu memiliki korban bakaran dan segala keuntungannya, saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara semua, biar terus bersinar dari matahari terbit sampai rembang tengah hari. Ya, karena kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Sampai sini saya juga mau berdoa. Mungkin yang mendengar di YouTube, saudara berkata gini, saya rindu untuk diselamatkan, untuk memperoleh korban bakaran, korban Yesus itu, supaya saya bisa bukan hanya selamat, ya, tetapi saya menerima semua kemuliaan Tuhan. Saya bisa berdoa, ikuti saya bersama-sama berdoa untuk menerima Yesus dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, saudara diselamatkan. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya. Saya diselamatkan. Saya memiliki kuasa identifikasi, asosiasi satu dengan Yesus. Dan menerima semua kemuliaannya. Dalam hidup saya tidak lagi dikuasai oleh stres, oleh masalah, oleh penyakit, atau kemiskinan, atau apapun yang buruk. Tetapi saya memiliki apa yang Yesus miliki, saya miliki. Apa yang Yesus punya, saya punya. Saya didudukan bersama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang saya sudah diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, puji Tuhan, saudara sudah mendengar firman Tuhan. Dan kita perjamuan kudus ya. Hari ini memang pakai wifi Mika ya. Jadi kita lebih cepat lagi, nggak apa-apa. Kita perjamuan kudus. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kita udah denger. Luar biasanya. Ya, gambaran Yesus sebagai korban bakaran luar biasa. Ya, saudara, berjalan dari terang kepada terang, pada kemuliaan semakin terang. Ya, semua udah siap untuk perjamuan kudus. Dari lihat ya, kali ini yang bawa domba ya seperti ini, karena orang berdosa kali ini ya, kepada imam. Oke, sebab pada malam Tuhan diserahkan. Ya, jadi saudara bayangkan ya, Tuhan Yesus sendiri yang memberikan roti dan anggur buat saudara. Malam ini juga. Ya, dia berkata, dan mengambil roti dan berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, saudara, luar biasa ya. Di 2021 ini, di hari ini, saudara bisa memperingati korban yang sempurna. Yesus buat kita. Ya. Tubuhku benar-benar makanan, kata Tuhan. Darahku benar-benar minuman. Benar-benar menguntungkan, benar-benar bermanfaat. Kita sudah mendengar sebagian kecil yang kita dengar udah gede sekali. Ya, tubuh Kristus diremukan supaya saudara dan saya utuh. Tadi kita dengar ya, Shalom itu membuat kita utuh, roh, jiwa, tubuh. Ya, ditikam supaya dosa saudara dihapus. Saudara adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ditikam keluar air dan darah.
ya, dicambuk habis. Bilurnya menyembuhkan saudara. Saudara terima. Bukan hanya kesembuhan dari sakit, bukan, tapi kesembuhan sehat terus. Dimudahkan lagi. Ya, saudara dan saya terima, ya, bahwa Yesus itu sebagai korban makan dibakar. Habis, semua sudah ditimpakan. Kita udah dengar tadi. Semua pelanggaran kita, dosa kita, yang hukumannya harus ditimpa kepada kita, ditimpa kepada Yesus. Semua kutuk, penyakit, semua bencana, semua apapun yang buruk. Ya, sehingga kita menerima hanya kemurahan dan kebaikannya saja. Dan kita dapat berkata, sebagaimana Engkau di surga Tuhan, demikian saya di bumi sekarang ini. Katakan saudara, ya, Engkau layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini. Senantiasa sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, subur, seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Ada DNA Kristus, ada Zoe Life, Zoe Kosmos. Di dalam setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita, semuanya ada Zoe, kehidupan Kristus. Kita mengharapkan lebih dari 120 tahun dan kenyang. Kenapa saudara? Karena kita makan daging Kristus. Kita imam ya, makan daging Kristus tuh. Roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, yaitu hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan saudara dan saya dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum yang terbaik yang diolesi butter dan madu dari gunung batu. Saudara, bukan hanya bermanfaat, enak lagi. Luar biasa enaknya. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima bau harum Kristus itu. Terima semua lemaknya. Terima semua kekayaannya, kulitnya. Terima semua dagingnya. Yesus kepala, kita disebut dagingnya, tulangnya. Terima semua Tuhan. Kami dimudahkan lagi. Kalau ada yang sakit, lempar penyakitnya. Sekarang juga. Terima kesembuhannya sempurna. Dan sudah makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru. Yang dimeteraikan oleh darahku. Perjanjian baru, saudara. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sudah, kita hidup di situ. Ya. Segala dosa kita dihapuskan, bukan hanya ditutupi, dihapus. Taken away. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Kita dibenarkan sepenuhnya. Kita dibawa air terjun darah Yesus. Continue, berkelanjutan. Nggak ada jeda. Kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Nggak ada jeda. Karena Tuhan tidak pernah mungkin ingat lagi dosa-dosa dan kesalahan kita. Kita mewarisi, sama-sama dikatakan, saya mewarisi Kanaan. Saya mewarisi dunia. Saya mewarisi berkat Abraham. Ya, Abraham diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi juga tuh. Saya mewarisi Shalom Kristus. Ya, damai di pikiran, kesehatan, kemakmuran Kristus. Keutuhan Kristus. Saya mewarisi panen raya besar dari hujan akhir. Ya, hujan akhir zaman, saudara, terang makin terang. Katakan, saya mewarisi berkat-berkat pneumatikos, berkat-berkat rohani di alam surgawi. Semua terima, saudara. Saya mewarisi minyak emas dari pipa emas. Saya terima semua. Saya mewarisi warisan anak sulung, karuniakannya roh. Warisi semua, saudara. Udah dibayar oleh darah. Udah dibayar, udah korban. Ya, korban shalom luar biasa. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur. Makanya kita hanya bisa bersyukur. Kamsya, terima kasih. Sheshe, terima kasih Tuhan. Ya, yang atasnya kita mengucap syukur. Bukankah inilah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Ucap syukur saudara. Ya, kita bersyukur, kita dengar, kita diberikan identifikasi dengan Tuhan, asosiasi dengan Tuhan, satu dengan Tuhan. Terima kemuliaannya. Terima bau harum Kristus. Terima semua